Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak hari ini? Iya, alhamdulillah. Ibu doakan, ibu harapkan anak-anak semuanya hari ini ada dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, hari ini adalah hari pertama kita masuk sekolah. Dan hari pertama pula kita sudah mulai pembelajaran ya. Dan pembelajaran kali ini tidak bisa bertatap muka langsung, masih belum bisa bertatap muka langsung ya. Baik, sebelum itu ibu perkenalkan diri dulu ya anak-anak, barangkali ada yang belum kenal sama ibu. Ya, nama ibu adalah Ratih Ningrat. Ibu mengajar di SD Negeri Pengampon 1 ya. Baik anak-anak, salam kenal dari ibu dan salam kenal untuk kalian semua ya. Terima kasih ya. Baik anak-anak, seperti ibu sudah katakan tadi, pembelajaran kali ini kita masih menggunakan online atau daring ya. Nah, untuk itu kalian harus siap-siap semuanya ya. Semua yang diperlukan untuk pembelajaran harus disiapkan awal-awal ya. Dan jangan lupa laksanakan protokol kesehatan 5M. Baik anak-anak, kita mulai saja untuk pembelajaran pertama kali ini adalah tentang pembelajaran tema 1. Ya, pembelajaran 1. Nah, kita lihat ke layar ya anak-anak ya. Kita lihat PowerPoint-nya. Nah, itu pembelajaran kelas 3 tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya, anak-anak, kali ini ibu akan menerangkan subtema 1 yang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa anak-anak? Ya, mungkin kalian sudah sering lihat, sering tahu sehari-hari, hanya tidak tersadarkan. Apa itu ciri-ciri makhluk hidup ya? Baik, untuk selanjutnya kita lihat berikutnya. Mari kita baca sama-sama ya anak-anak. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri ya anak-anak. Iya, setiap makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri tertentu ya. Kemudian sebagian besar makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri yang sama. Ya, ciri-ciri pokok disebutnya ya anak-anak. Ciri-ciri pokok makhluk hidup itu apa? Bergerak. Seperti kalian, anak-anak suka bergerak? Ya. Kemudian bernafas. Ya. Kalau tidak bernafas tidak hidup ya anak-anak ya. Kemudian berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Kemudian tumbuh ya. Dari yang kecil besar, ya. Anak-anak menjadi dewasa, pohon dari yang kecil menjadi besar. Kemudian untuk tumbuh kita perlu apa? Perlu makan, ya. Makan itu penting, ya. Makan makanan yang sehat, baik manusia, tumbuhan, hewan itu semuanya memerlukan makan anak-anak, ya. Makan itu sangat penting, ya. Di samping untuk pertumbuhan juga untuk kesehatan. Kemudian peka atau sensitif terhadap rangsangan. Ya, itu misalnya apa? Kalau kalian kehujanan, pasti merasa dingin. Nah itu namanya peka. Kalau kalian pegang air gelas yang ada isinya air panas, pasti tangannya itu panas. Ya, nah itu juga namanya peka terhadap rangsangan. Demikian juga pada tumbuhan. Anak-anak mungkin ada putri malu ya, rumput putri malu. Nah coba kalau main di lapangan ya, ada putri malu kalian sentuh dia akan kuncup, ya, akan menutupkan daunnya. Nah, itu namanya peka terhadap rangsangan. Kemudian untuk hewan yang lainnya, misalnya ayam, kucing, kalau kedinginan dia akan mengembangkan bulunya. Nah, itu juga peka terhadap rangsangan untuk hewan ya. Oke anak-anak, itu adalah salah satu atau sebagian dari ciri-ciri makhluk hidup.
Baik, untuk berikutnya. Nah, anak-anak lihat ini ada gambar apa? Iya, gambar cicak ya. Nah, kalian sering lihat cicak ada di mana-mana ya? Iya. Kenapa cicak? Nah, cicak juga termasuk makhluk hidup. Anak-anak perhatikan, cicak ini ada ciri-ciri makhluk hidup, ciri-cirinya ya. Apa itu ciri-cirinya tadi? Bergerak. Nah, cicak bisa berjalan dengan cara merayap di dinding. Kemudian cicak perlu makan enggak? Perlu makan tidak, anak? Perlu. Apa makanannya? Nyamuk, serangga ya. Iya. Kemudian tadi apa lagi? Bernafas. Ya. Bernafas, sudah pasti itu bernafas. Kemudian juga peka terhadap rangsangan. Ya, apa itu? Kalau cicak itu terancam atau ada yang mau menangkap, pasti dia akan memotongkan ekornya dengan sendirinya, ya, memutuskan ekornya. Nah, itu juga termasuk peka terhadap rangsangan. Nah, kemudian anak-anak, sekarang tadi sudah ada ciri-ciri dari makhluk hidup yaitu hewan. Hewannya apa? Cicak, ya. Nah, sekarang dari cicak itu kalian pernah lihat ada lagu, ya, judulnya Cicak-cicak di dinding, ya. Pasti anak-anak sudah bisa menyanyikan semua, ya. Bagaimana cara menyanyikannya? Yuk kita sama-sama ya menyanyikan lagu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, jadi makanan cicak itu salah satunya adalah nyamuk ya anak-anak. Iya, pintar. Bisa menyanyikan lagu ini semua? Jadi kalian bukan hanya bisa menyanyikan lagu ini, tapi ingat, di sini ada ciri-ciri dari makhluk hidup, yaitu cicak itu merayap, bergeraknya ya di dinding. Ketika ada nyamuk, langsung ditangkap. Nah, dia perlu makan. Oke, anak-anak? Paham ya? Iya, baik. Selanjutnya, tadi sudah kita nyanyikan sama-sama lagu Cicak-cicak di dinding ya. Dari lagu tersebut anak-anak bisa mengambil maknanya. Apa itu tadi? Ya itu tadi, Ibu sudah katakan ciri-cirinya ya. Bergerak, merayap di dinding, kemudian memerlukan makanan ya. Jadi ingat, sekali lagi, cicak itu termasuk hewan yang hidupnya memiliki ciri-ciri bergerak, merayap, dan memerlukan makanan. Ya, anak-anak ya? Oke, baik. Nah, selain cicak ini di sini Ibu punya gambar. Ya, gambar apa, Nana? Ya, gambar akuarium. Akuarium ada isinya. Apa, Nana, isinya? Ikan, ya, ikan mas ya, ada 2 ekor. Nah, ikan juga termasuk makhluk hidup, ya. Ciri-cirinya apa? Bergerak, dia akan berenang-renang di dalam akuarium itu, ya, di dalam air. Kemudian juga bernafas. Nah, anak-anak ini ada gelembung-gelembung udara, itu ciri bahwa ikan bernafas, ya. Dia akan sedikit ke atas untuk menghirup oksigen, kemudian menyemburkan gelembung-gelembung dari mulutnya, ya. Nah, kemudian makannya, makanan yang ada di dalam akuarium itu, ya. Biasanya diberi makan tuh, ya. Jadi antara cicak dan ikan ada persamaannya tidak, Nana? Iya, sama ya. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam hal apa? Dalam berkembang biak, ya, untuk melestarikan keturunannya, ya. Dari cicak dan ikan itu berkembang biak dengan cara
Apa anak-anak? Bertelur, pinter ya. Dengan cara bertelur. Ikan dan cicak itu bertelurnya tidak 1, 2 anak-anak. Banyak ya sekali bertelur itu. Ya. Bahkan bisa ribuan kalau dihitung. Karena telurnya itu sangat kecil-kecil ya. Mungkin anak-anak pernah lihat kalau ikan bertelur itu banyak ya. Kalau di rumah ada ikan goreng, ada telurnya bisa digoreng, dimakan, sedap rasanya ya. Nah itu telurnya sangat kecil-kecil seperti tepung ya. Ya itu telur ikan. Jadi jumlahnya itu sangat banyak, ribuan. Tapi kalau cicak tidak. Cicak itu telurnya hanya beberapa butir, hampir seperti ayam, tapi bentuknya kecil ya. Telur ayam tapi kecil, warnanya putih ya. Jadi lagi Ibu ingatkan lagi, ikan itu bertelurnya sangat banyak ya, ribuan, lebih dari 1000 ya anak-anak ya. Oke, mungkin anak-anak bisa mengingatnya ya, untuk ikan dan cicak itu adalah sama-sama hewan yang memiliki persamaan dalam berkembang biak, yaitu bertelur. Iya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi ikan bertelurnya kata ibu apa Nana? Ribuan, ya? Nah, lebih dari 1000 bahkan, iya. Nah, angka 1000 itu bisa ditulis dengan bagaimana Nana? Lambangnya bagaimana angka 1000? Ya, ada angka 1,000 sampai 3 kali. Itu dibacanya 1000, iya pinter anak-anak ya. Yang berikutnya, nah kan lebih dari 1000, kalau ikannya 1, 2 banyak sekali ya, bisa 2000. Nah nulis angka 2000 atau lambang bilangan 2000 bagaimana anak-anak? Iya pinter, angka 2,0003 ya, nolnya sebanyak 3, dibacanya berapa? 2000, iya pinter. Nah ini ada lagi nih, coba apakah anak-anak ada yang bisa menjawab? Berapa itu? Ada 4,100, dibacanya 4100 ya. Jadi ingat, setiap angka 1000 harus ada titiknya ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada lagi anak-anak, ada 6,050. Dibacanya berapa? Wah, hebatnya anak-anak ya. Pinter-pinter, dibacanya 6050 ya. Dibacanya 6050. Jadi nanti kalau didikte, ayo anak-anak mencongak, tulis ya. 6000, jangan 6000, jangan. Dengarkan dulu sampai selesai, baru kita menulisnya. Jadi 6,050 dibaca 6050. Nah, ini ada angka yang lebih besar nih. Ada 5 angka anak-anak ya. Ya, ada 10,000. Dibacanya apa? Ikannya banyak, bertelurnya banyak. Ayo, kira-kira dibaca apa ini? Iya bagus anak-anak, 10.000 ya. Nah ibu punya contoh soal nih ya. Kira-kira anak-anak bisa menjawab? Iya, nomor 1 ada 1,00. Coba baca. Iya, ada yang pertama dibaca 1000 ya. Yang sebelahnya ada 2,00, dibacanya apa Nana? 2000. Kemudian 3000. Ya, nanti kalian isi di rumah latihan ya. Ya? Iya. Nanti ini belum selesai nih, selanjutnya. Nah, ada 5.000 di belakangnya, ya. Di belakang titik-titik itu ada 5.000. Tadi Ibu bilang selanjutnya berapa? Kalau terakhirnya adalah 5.000, ya. Jadi
1000, 2000, 3000. Sebelum 5000 itu apa, sesudah 3000 itu angka berapa di sana? Kalian yang bisa mengisi ya? Oke, baik anak-anak, pinter ya. Sekarang kita lihat. Nah, jawabannya adalah 4000. Betul anak-anak? Iya, bagus, hebat. Tepuk tangan untuk anak-anak semua. Sudah siap ya? Berikutnya? Untuk berikutnya. Nah, ada perintahnya, susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil hingga terbesar. Ya, paham ya anak-anak? Perintahnya, susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil sampai atau hingga terbesar. Anak-anak perhatikan nih bilangannya ya. Nah, ada, baca sama-sama. 5.250, kemudian 3.250, kemudian 1.250, 2.250, dan 4.250. Ya, anak-anak susun dari yang terkecil. Ayo, hanya 60 detik. Ibu beri waktu untuk menjawab ya. 5.250, 3.250, 1.250, 2.250, dan 4.250. Sudah? Sudah semua? Oke, mari kita lihat jawabannya. Siapa yang paling betul jawabannya? Ya. Nah, inilah jawabannya ya. Mari kita koreksi sama-sama anak-anak. Yang terkecil adalah 1.250. Ya, sudah sama? Iya, bagus. Tepuk tangan untuk jawabannya betul. Yang berikutnya adalah 2.250. Pinter. Aduh, anak-anak ini pinter-pinter ya. Udah cakep, ganteng, cantik ya. Dan ketiga, 3.250. Oke? Iya, tepuk tangan semuanya. Kemudian yang keempat adalah 4.250. Dan yang tertinggi terakhir adalah 5.250. Betul semua anak-anak? Cong, angkat tangan yang betul semua. Iya, pinter. Ibu kasih nilai 100 semuanya ya. Iya. Nah, anak-anak, untuk kalian tadi sudah mempelajari bagaimana ciri-ciri makhluk hidup ya. Kemudian ada latihan soal nih. Ya, ada latihan soal nih. Nomor 1, makhluk hidup dibagi menjadi 3. Ya. Apa saja itu anak-anak? Apa saja jawabannya? Ayo, berpikir. Tadi sudah dibaca sama-sama ya, masih ingat ya? Sudah? 1, 2, 3. Mari kita lihat jawabannya. Iya. Sama jawabannya? Yang pertama adalah manusia. Yang kedua hewan. Dan yang ketiga adalah tumbuhan. Ya. Jadi makhluk hidup dapat digolongkan menjadi 3. Yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Semuanya betul? Iya, bagus. Sekarang kita lihat soal latihan nomor 2. Nah, sebutkan 3 ciri-ciri makhluk hidup, anak-anak ya. Nah, tadi sudah belajar ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Ya, ciri-ciri yang umum untuk semua makhluk hidup. Ayo kita mulai. Oke, Ibu hitung 1, 2, 3. Selesai. Apa jawabannya? Ya, mari kita lihat. 1, ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ya, seperti kalian nggak bisa duduk diam, ya. Ya, itu namanya bergerak. Kemudian yang kedua berkembang biak. Ya, seperti ikan mas tadi berkembang biaknya dengan cara bertelur yang banyak, ya. Dan yang ketiga adalah makan. Itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Contohnya tadi cicak, ya, lihat nyamuk langsung hap ditangkap karena dia perlu makan. Anak-anak juga perlu makan kan? Ya, itu adalah salah satu
ciri-ciri makhluk hidup. Semuanya benar jawabannya? Iya, bagus ya. Selanjutnya soal nomor 3. Ya, tadi anak-anak lihat di akuarium ada 2 ekor ikan mas dan ibu sudah menjelaskan bagaimana ikan mas itu berkembang biak. Sekarang ada pertanyaannya, bagaimana cara ikan mas berkembang biak untuk melestarikan keturunannya? Sudah? Singkat jawabannya ya. Iya, mari kita koreksi dengan cara bertelur ya. Bertelurnya tadi apa? 1, 2, 3. Bertelurnya ribuan ya. Iya, pinter anak-anak 100. Mari kita lihat soal nomor 4 ya. Untuk 4 ini soal matematika. Ada angka di sana 7,350. Nah, dibacanya berapa anak-anak? Ayo, 1, 2, 3. Ya, 7.350. Iya, hebat. Wah, pintar-pintar nih ya. Oke, nomor 4. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Nah, itu ya jelasnya itu jawabannya 7.350. Semuanya benar? Iya, tepuk tangan untuk yang betul jawabannya. Sekarang soal nomor 5. Nah, lihat nih anak-anak, soal nomor 5 ada bilangan 4.000, 8.000, 2.000, 10.000, dan 6.000. Tugasnya apa anak-anak? Anak-anak mengurutkan dari yang terkecil. Dari yang terkecil. Ya, anak-anak siap ya untuk menjawabnya? Mengurutkan dari yang terkecil. Ya, ibu beri waktu sampai 3 hitungan. Ya. Ya. Siap? 1, 2, 3. Selesai. Ya, pintar. Mari kita koreksi jawaban anak-anak ya. Yang pertama adalah, nah, iya pintar, 2.000, kemudian 4.000, 6.000, 8.000, dan 10.000. Iya, bagus, pintar-pintar ternyata ya. Sudah anak-anak? Nah, tadi anak-anak sudah mengerjakan latihan soal ya, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak untuk lebih jelas ya, nanti ada buku ya, ada buku siswa, ada LKS, kalian bisa diulang, bisa dibaca-baca ya untuk belajar di rumah. Jadi perjumpaan ibu kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak bisa menyimak semuanya, bisa belajar dengan baik ya. Kurang lebihnya kalau ada salah-salah kata ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ingat, jaga kesehatan, laksanakan protokol kesehatan 5M ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menghindari kerumunan. Kelima, mengurangi mobilitas. Oke anak-anak, sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.